bukan di tempat ya. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa berdoa dan percaya masing-masing. Silakan suara memimpin doa. Linda. Yang berdoa. Masih semangat? Ini konsentrasi ya. Pesawat. Beca. Pesawat. Beca. 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 Pesawat. Beca. Pesawat. Beca. 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 Pesawat. 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 Beca. Beca. Oke.
konsistensi, sedangkan diri dan konsentrasi siluman akan dihalangi dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Berarti kita akan bertemu dengan namanya siluman. Dan kita siapa? Merdeka. Dan ini adalah padepokannya. Oke, sekarang semuanya berdiri. Kita mau aktivitas berdiri. Yes, ayo. Apa langsung? Aktivitas kemudian berpasangan. Sweet. Jambe membuka kepala tangan. Betul? Satu, dua, let's go. Ketika kaki ingin dibuka, ini semakin dibuka ya? Semakin berat. Karena ini alasannya sesuatu yang sangat berat. Semakin dibuka, semakin pecah. Ini semakin kosong. Buka. Itu ya. Tadi ada yang bisa dibuka. Bisa semua ya? Tadi yang pertama itu. Kita buka ini salah. Kita tidak boleh menyentuh tapi harus buka. Merayu kan merayu apa? Semakin ingin dirayu semakin kuat ya? Iya nggak? Ya, begitu juga. Kalau menurutmu dengan cara pertama dan cara keduanya yang mana? Enak dipaksa atau enak merayu? Dipaksa. Dipaksa. Berarti kita dipaksa sampai buih kebuka ya. Tapi yang dibuih tapi juga ya, tegak langsung. Ya, ke sini. Kita mau belajar. Ini kita mau belajar. Tadi banyak yang nyampaikan bahwa enak dipaksa ya. Lihat. Ini apa? Pengalaman. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Manusia itu punya kebutuhan dasar yang salah satunya adalah ingin dihargai. Ketika sesuatu yang kalian genggam ini dipaksa untuk diambil kebebasannya, pasti kalian tidak mau, ya nggak? Ketika ada seseorang ingin mengambil sesuatu yang sangat berharga dari kamu, pasti kalian tidak mau ya, memberontak ya. Kenapa? Manusia itu cenderung ingin dihargai dan tidak mau dikendali. Lihat ke sini. Kebutuhan dasar manusia hierarki kebutuhan ya. Kelas berapa ya PS? Itu ada namanya hierarki kebutuhan. Modelnya seperti piramida. Salah satunya adalah ingin dihargai, ingin dicintai. Dia membutuhkan namanya kebebasan. Itu nomor P. Nah, siapa yang mau diatur? Ada nggak yang mau diatur? Nggak ada ya? Semuanya yang bebas ya? Bebas, lepas, bebas. Ya. Ini. Mengapa
konten sensitif atau pengen buka ya bukan? Setiap beginner bilang anak-anak tidak boleh datang terlambat. Wah, sosok terlambat. Kalian dimasukkan. Sama saya. Nego orang Cina. Kenapa? Karena manusia cenderung ini bisa memaksa ingin sesuai dengan keinginan. Kesadaran versus tadi kelompok sini menyatakan kalau sukanya dipaksa ya. Kalau sini sukanya dipaksa atau sesuai kesadaran keinginan sendiri. Sadar kan lo. Ya. Kalau seseorang itu nyaman semakin dipaksa, itu nanti akan bukan kesadaran tapi kepatuhan. Misalnya, ini sering kita lihat, jangan membuang sampah di sungai. Justru malah dibuang di sungai. Itu manusia. Kalau saya selalu bilang ya, jangan terlambat. Itu terlambat. Makanya kita harus punya teknik supaya anak-anak mau sadar dengan dirinya dengan rasa senang itu melakukan sesuatu dengan sadar, tidak dipaksa. Saya sudah mau maksa. Kembali ke sini. Ini sebenarnya ada videonya, tapi saya tadi belajar. Di sini M1 itu dia udah lagi asik mau sholat. Tiba-tiba ada suara keras dari luar dari mana? Leh, bintang, bangun, sholat. Reaksinya apa? Oh dia mau sholat? Enggak. Kenapa? Lu udah sadar dengan dirinya. Tapi ternyata di luar, ibu nggak percaya. Atau maksa, nggak sholat. Ini jadinya di sini dari mikrofon. Kelas 9 C di TV harus dipaksakan. Justru kalau kita kalian dipaksa, justru kalian pengen mudah kok. Iya nggak? Nah ini namanya reaksi. Aku jadi pengen sholat, tapi guru-guru mau malah diomelin makku. Mau sisa, sasong. Saya terjadi di rumah juga. Di sini dong. Berarti ada tanda-tanda apa yang terjadi di sini ya? Ini. Di dalam diri anak itu ada 10 tombol ajaib. Yang pertama apa? Kalau dibaca. Oke, terus? Kebanggaan. Yang ketiga? Terus? Kemudian? Kemudian? Ini semuanya ada di dalam diri. Bahwa kalian itu punya ini, kalian itu punya rasa senang, kalian itu punya kebanggaan. Saya itu, kamu itu ingin tahu, kepo, ya. Kemudian guna, passion. Saya minat kemana ya? Ada di dalam diri, tujuan. Saya semua itu mau ngapain kok? Saya hari ini dandan cantik buat siapa sih? Saya sekolah itu buat apa sih? Itu namanya tujuan, ya. Kemudian jalannya apa? Kebutuhan. Saya butuh dicintai. Dicintai. Butuh. Saya butuh disayangi. Saya butuh diperhatikan. Ya enggak? Diakui. Ya, akui. Kemudian manfaat. Di dalamnya itu juga ada manfaat. Keberadaan saya itu punya manfaat. Ada di dalam diri kalian. Tantangan. Kalian itu tertantang, sering tertantang. Semakin make up saya bagus, saya tertantang semakin tebal. Mau pakainya? Semakin aku di semedi, semakin aku pengen melawan dia orang sudah menjadi karena semakin saya aku mengenal apa lagi. Dia orang jujur, karena di dalam diriku ada tantangan. Aku digawa no isu, 2 ya tiga ember. Iya pak. Jadi saya tidak melakukan hal saya pengen kalian tidak sebenarnya bahwa make up itu tidak baik kecuali semu. Justru saya akan jadi teman mau pakai make up yang semu, sunscreen yang sesuatu. Karena semakin kalian belajar pasti akan semakin berubah. Itulah manusia. Karena di dalam dirinya ada apa namanya?
Kemudian keyakinan, saya percaya walaupun saya tidak nyontek, saya pasti bisa, ya. Saya pasti bisa berhasil walaupun saya tidak nyontek, karena nilai tidak benar. Ini yang mungkin saya tidak nyontek, tapi kadang sedih karena nilainya jelek. Saya bangga, betul. Nilai saya SMA salah satu program itu nilaiku 6 karena aku tidak nyontek. Kalau aku sih nyontek nilainya solo, tapi saya bersyukur. Kenapa? Selalu ada kajian di belakang, ya. Kemudian makna. Setiap manusia juga punya makna di dalam hidup. Arti hidup saya adalah apa? Saya melakukan ini apa? Ini adalah makna. Ini adalah tombol ya. Sekarang ke sini. Kesadaran. Disiplin biasa. Kalian melakukan karena kalian takut, karena kalian dipaksa. Itu akan menunjukkan sebuah patuh ketika ada orangnya. Saya dipaksa Burina untuk pakai kaos kaki ketika ada Burina, tapi ketika tidak ada Burina, balas. Ya kan? Itu adalah disiplin dia. Membentuk patuh. Jangkanya nanti akan mudah luntur. Kesadaran dalam oh iya, kalau saya disiplin berarti suatu saat juga saya bekerja, saya sudah belajar sejak ini. Kemudian menumbuhkan namanya tanggung jawab. Hari ini kemarin saya pulang jauh karena ibu saya tidak bisa kompromi. Mampir ke rumah sakit. Hari ini setelah saya pulang periksa itu ujian terus ya sampai malam. Saya pengen berjalan, tapi saya punya tanggung jawab. Akhirnya ujian-ujian saya berada. Inilah disiplin positif. Yang harus bisa membedakan ya. Sekarang disiplinnya udah nggak ini, bukan disiplin biasa, tapi harus bisa. Tanpa ada Burina, hari ini hari Senin Selasa, saya harus pakai kaos kaki putih, baju saya putih juga. Bukanlah dengan ketakutan karena bapak kepala sekolah ataupun guru, tetapi karena sadar diri bahwa tanggung jawab disiplin itu baik untuk saya. Lanjut. Ini tuh Kak Seto ya. Saya ini mau mulai segini tegasan. Jangan bermimpi punya anak penuh. Semakin kalian bermimpi anak penuh akan semakin gelung. Kenapa? Karena sekarang itu tidak bisa diperintah. Tahu mobil-mobilan yang pakai remote control itu dia bisa berjalan ketika dia menjadi. Ya. Ketika kita dikendalikan untuk sudah melakukan kesadaran dan paksaan. Kalau paksaan itu berarti kita dikendalikan dengan remote. Kita melakukan sesuatu karena ada paksaan. Mau sholat, ya. Karena apa? Takut nanti dihukum sama bapak ibu guru atau pak guru. Tetapi ketika kalian punya mobil tanpa remote, dia itu memang jalannya pelan ya, nggak bisa sekencang seperti mobil. Tapi itu dia akan step by step melalui proses dia akan jalan. Ibadah juga seperti saya petunjuk, gairah, reward, respon. Petunjuk itu cool. Ketika kita ada petunjuk, jangan membuang sampah sembarangan. Itu namanya petunjuk. Gairah itu keinginan, respon diri kita. Oh sudah ada perintah, oh berarti tidak boleh membuang. Kemudian ganjaran itu adalah reward. Ketika saya tidak membuang sampah di sembarang, berarti lingkungan saya bersih. Itu adalah rewardnya. Tindakannya apa tadi? Tidak membuang sampah. Kita kembali ke sini. Ketika kalian ada petunjuk, setiap jam 10 siang sholat duha. Jadwal ya, itu berarti petunjuk. Berarti gairahmu aku pakai sholat. Terus tindakanmu, oh ini jam 10, bersama suara sholat, berarti aku lagi dan sholat. Rewardnya pasti ada ganjaran dari dia apa enggak? Kamu sehat, orang tua banyak itu reward loh ya. Itu orang usahanya bapak itu lancar, sawah setiap yang dari sawah bapak itu konsisten. Dia sebut saja namanya Dodi, namanya Dodi sendiri. Dodi itu udah punya semangat tinggi. Hari ini aku mau lari 10 kilo. Padahal Dodi ini senengannya apa? Rebahan. Gerak wae gak tahu. Apakah dia berhasil setiap hari harus lari 10 km? Ini terlalu tinggi keinginannya. Harusnya dia gini, karena dia tipe yang suka rebahan.
dia itu mau lari 10 kilo. Harusnya dia ini perlu proses. Oh, aku senangnya rebahan. Hari ini aku cukup, gak usah berlari, aku sudah tidur jam 5, kemudian sholat, terus aku bergerak sendiri di dalam kamar, itu cukup. Karena kalau melihat karakternya Dodi ini tidak suka, sukanya rebahan. Jadi kita perlu menerapkan kebiasaan itu dari dasar. Aku langsung sokor rebahan, pecinta tidur, aku mulai besok, aku kasih tuang sama Pak. 2000 oleh puasa, oleh mami, betul sholat, terus aku terus aku akan sekolahan jam 6. Bisa nggak? Sekali bisa. Akhirnya berkali-kali dia tidak akan cukup karena dia modelnya rebahan cukup. Dia bisa bangun jam 5 sholat, kemudian tidur lagi, setengah itu mandi sampai jam 7. Itu luar biasa. Jadi kadang kebiasaan itu perlu mengontrol diri sendiri juga. Tidak langsung kok kaget. Berkui nah pisang tok semangat 45 menggebu-gebu kok orang jatuh cinta tuh loh. Saya bakal akhirnya dirubah. Ya wis lah, aku tak lari sehari 1 kilo. Padahal di umur rencananya di kilo 10 orang bisa melakukan masa-masa mereka Indonesia menunjukkan kebebasan yang menunjukkan mereka. Terus lain. Orang tidak menentukan masa depan mereka. Bapakmu, ibumu, saya bisa menentukan. Yang bisa menentukan adalah kebiasaan. Ya kan? Makanya ketika kalian mengambil keputusan 1 detik pun itu perlu dipikirkan karena aku pengaruh dengan namanya masa. Hari ini saya juga mengambil keputusan. Ketika saya tidak berangkat, otomatis semuanya tidak jalan. Hari ini saya tidak bisa memberikan layanan, kemudian pekerjaan saya semakin tertunda, akhirnya saya. Tapi saya mengambil satu keputusan yang salah. Ya, jangan menunggu. Ya. Nek wis waktunya berarti langsung go to. Bisa ya? Oke.